amat sangat sulit sebetulnya membedakan dua pemain ini, seperti yang sudah saya katakan di beberapa konten saya yang lalu bahwa Dean Jen dan Kelvin Verdong ini dimainkan secara bersama-sama dengan posisi-posisi yang berbeda. Tentu ini sangat luar biasa, tapi tentu juga ini amat sangat sulit karena posisi mereka di posisi yang sama. Kalaulah kemudian Dean James ini sedikit didorong ke depan, tentu ini juga tidak ada masalah ya kalau demikian. Tapi itu sih pendapat saya gitu kan, pendapat pribadi saya. Tentu Patrick Kluivert lebih tahu. Saya mengatakan begini, bahwa Patrick Kluivert ini betul-betul orang atau pelatih yang bisa mengkondusifkan situasi di dalam tim ya. Terbukti kalau seandainya waktu itu STY, kalau seandainya saat ini STY yang menukangi timnas Indonesia, tentu Kevin Dick tidak akan pernah dipanggil teman-teman ya, karena kita tahu Kevin Dick ini sudah cedera gitu kan ya. Ini tentu beresiko di mata STY. Namun Patrick Kluivert ini punya pemikiran lain. Barangkali yang saya katakan tadi bahwasanya merekatkan satu pemain dengan pemain yang lain, merekatkan satu pemain dengan pelatih, merekatkan satu pemain dengan asisten, itu menjadi sebuah sebuah hal yang harus dilakukan begitu. Jadi mengumpulkan mereka di dalam situasi seperti ini, peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia itu lebih besar. Tapi kalau seandainya kita mampu menahan imbang Australia begitu, dan menahan imbang Jepang misalnya, itu artinya kita bisa lolos langsung teman-teman ya. Ini sangat luar biasa. Tentu ekspektasi orang-orang Indonesia, penonton timnas Indonesia atau netizen Indonesia yang selama ini juga meragukan keberadaan Patrick Kluivert kemarin akan terjawab sudah, dan posisi pemain hanya saja yang sedikit mengejutkan itu tidak dipanggilnya Witan Sulaiman dan Asnawi, yang kita tahu dua pemain ini adalah pemain yang sangat mendapatkan tempat yang luar biasa ketika STY kemarin menukangi timnas Indonesia. Asnawi adalah sosok yang banyak menghiasi media sosial beberapa bulan yang lalu karena ada persoalan ban kapten di banyak media atau di banyak sosial media itu mempertanyakan kenapa STY memberikan bak kapten kepada Asnawi sementara Jaises itu dianggap lebih layak. Dan meskipun pada akhirnya semuanya tidak menjadi penting, semuanya akan berakhir begitu saja, tetapi masih kuat di ingatan kita bahwasanya Asnawi menjadi persoalan penting di dalam tubuh timnas Indonesia. Namun kali ini Asnawi tidak dipanggil teman-teman ya, tidak termasuk di dalam 27 pemain. Tentu kita semua sangat sangat prihatin ya, bukan prihatin sih, kita mesti harus menghargai, tepatnya begitu, terhadap apa yang dipilih oleh Patrick Kluivert teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan karena memang tentu mereka punya pertimbangan sendiri. Beda pelatih tentu beda keputusan, beda pelatih tentu beda strategi, dan itu mesti harus kita. Kemudian ada pemain baru yang masuk ya. Saya mencatat pemain ini juga cukup luar biasa di pertandingan domestiknya. Dia adalah Septian Bagaskara teman-teman. Dia bermain di Dewa United dan sudah mengemas 7 gol saat ini dan 1 assist. Ini memang salah satu pemain domestik yang dipanggil oleh Patrick Kluivert lantaran karena memang dia bermain bagus dan menit bermainnya juga cukup luar biasa. Sementara Dewa United juga berada di peringkat 2 di klasemen sementara Liga 1 Indonesia, dan ini tidak perlu dipertanyakan kapasitas dan kualitas Septian Bagaskara. Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat tentunya. Thank you. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar teman-teman? Hari ini mudah-mudahan kita masih terus berpuasa dan hingga akhir dari Ramadan begitu, dan pada saatnya nanti kita merayakan hari kemenangan. Dan hari ini kita berjumpa kembali bersama Biodika Sport Channel tentunya, karena ada hal-hal yang menarik pastinya teman-teman terkait dengan pertandingan atau terkait dengan berita timnas Indonesia yang mana hari ini jelang pertandingan melawan Australia begitu, dan ini pertandingan krusial ya teman-teman ya, pertandingan yang sangat menentukan boleh jadi seperti itu, dan pertandingan sangat dinanti-nantikan oleh pendukung timnas Indonesia, karena kita tahu pergantian kepelatihan tentu juga merubah ekspektasi kita terhadap sepak bola Indonesia begitu. Nah, kali ini kita coba akan kupas sedikit demi sedikit ya terkait dengan pemanggilan 27 pemain sudah dirilis teman-teman ya. Kita mungkin juga sudah tahu bahwa PSSI sudah mengumumkan begitu atas 27 pemain yang sudah dinyatakan di media begitu. Dan tentu 27 pemain ini bukan hanya Patrick Kluivert yang menentukan teman-teman ya, karena di situ pasti berkomunikasi dengan federasi juga ya kan, meskipun sesungguhnya federasi tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan begitu siapa saja yang dipanggil, tapi tentu Patrick Kluivert ini berkomunikasi pastinya ya begitu teman-teman ya. Tapi yang jelas kedua asisten pelatihnya pasti dilibatkan untuk memanggil siapa saja yang dipilih nantinya, seperti Denis Lansat, kemudian Alex Pastor pasti dilibatkan teman-teman ya untuk pemanggilan, karena memang beberapa hari terakhir ini dua asisten pelatih ini seringkali berkunjung ke beberapa klub di Eropa ya, terkait dengan pemain diaspora kita yang bermain di sana untuk memperhatikan bagaimana perkembangan fisik dan para pemain timnas Indonesia. Begitu juga di lokal di Indonesia, seringkali Patrick Kluivert itu melihat beberapa pertandingan domestik kita. Ya, tentu ini sangat berbeda sekali ketika STY menukangi timnas Indonesia. STY mungkin lebih banyak nonton di TV ya teman-teman ya. Nah, kemarin Patrick Kluivert sudah datang ke Indonesia teman-teman, bersama dengan Jordi Cruyff. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutnya. Bisa dibilang Jordi Cruyff, bisa juga disebutnya Jordi Cruyff, bisa juga Jordi Cruyff. Jadi terserah, lidah kita ini kan lidah Indonesia. Jadi saya pikir tidak terlalu dipermasalahkan ya penyebutan nama-nama yang mungkin ada banyak penyebutannya, boleh jadi kita sebutkan seperti itu. Nah, kemarin sudah sampai di Indonesia, tentu penasihat teknik timnas Indonesia ini adalah pertama kalinya tentu datang ke Indonesia, dan tentu nanti akan diumumkan juga sekaligus oleh PSSI. Mudah-mudahan teman-teman ya, kita ada Patrick Kluivert, kita ada Denis Lansat, kita ada Alex Pastor, dan penasihat tekniknya Jordi Cruyff. Semoga timnas Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin diperhitungkan di belahan dunia seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan bertandang ke Australia. Nah, sedikit terkait posisi kita ya di round 3 ini, di grup 3 di grup C teman-teman. Di round 3 ini kita berada di posisi ketiga ya. Kalau seandainya nanti kita bisa memenangkan dua pertandingan saja di kandang kita melawan Bahrain dan Cina, itu artinya peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia itu lebih besar. Tapi kalau seandainya kita mampu menahan imbang Australia begitu, dan menahan imbang Jepang misalnya,
itu artinya kita bisa lolos langsung teman-teman ya. Ini sangat luar biasa. Tentu ekspektasi orang-orang Indonesia, penonton timnas Indonesia atau netizen Indonesia yang selama ini juga meragukan keberadaan Patrick Kluivert kemarin akan terjawab sudah, dan akan menjadi sejarah baru buat bangsa Indonesia, lolos ke Piala Dunia yang tidak pernah Indonesia sama sekali berpikir tentang itu gitu. Nah, teman-teman, kita tentu mesti harus berdoa, dan tidak hanya sekedar berdoa, tapi dukungan kepada timnas Indonesia harus kita lakukan. Abaikan dulu, kesampingkan dulu hal-hal yang negatif di pikiran kita, dan kita sekarang harus bersatu padu menguatkan barisan untuk mendukung timnas Indonesia dalam rangka menjalankan pertandingan yang sangat menentukan di Australia besok. Nah, terkait dengan itu Patrick Kluivert sudah mengumumkan. Nah, tidak terlalu jauh berbeda ya teman-teman. Kalau saya melihat komposisi pemain, hanya saja yang sedikit mengejutkan itu tidak dipanggilnya Witan Sulaiman dan Asnawi. Yang kita tahu dua pemain ini adalah pemain yang sangat mendapatkan tempat yang luar biasa ketika STY kemarin menukangi timnas Indonesia. Asnawi adalah sosok yang banyak menghiasi media sosial beberapa bulan yang lalu karena ada persoalan ban kapten di banyak media atau di banyak sosial media itu mempertanyakan kenapa STY memberikan bak kapten kepada Asnawi sementara Jaises itu dianggap lebih layak. Dan meskipun pada akhirnya semuanya tidak menjadi penting, semuanya akan berakhir begitu saja, tetapi masih kuat di ingatan kita bahwasanya Asnawi menjadi persoalan penting di dalam tubuh timnas Indonesia. Namun kali ini Asnawi tidak dipanggil teman-teman ya, tidak termasuk di dalam 27 pemain yang dipanggil. Lalu kemudian kita tahu Witan Sulaiman juga banyak sekali memberikan kontribusi terhadap timnas Indonesia, termasuk beberapa gol penyelamat yang kadang-kadang Witan Sulaiman lakukan. Namun dua pemain ini tidaklah mendapat tempat di timnas Indonesia kali ini, dan tentu kita semua sangat prihatin ya, bukan prihatin sih. Kita mesti harus menghargai, tepatnya begitu, terhadap apa yang dipilih oleh Patrick Kluivert teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan karena memang tentu mereka punya pertimbangan sendiri. Beda pelatih tentu beda keputusan, beda pelatih tentu beda strategi, dan itu mesti harus kita hargai teman-teman ya. Lalu kemudian ada pemain baru yang masuk ya. Saya mencatat pemain ini juga cukup luar biasa di pertandingan domestiknya. Dia adalah Septian Bagaskara teman-teman. Dia bermain di Dewa United dan sudah mengemas 7 gol saat ini dan 1 assist. Ini memang salah satu pemain domestik yang dipanggil oleh Patrick Kluivert lantaran karena memang dia bermain bagus dan menit bermainnya juga cukup luar biasa. Sementara Dewa United juga berada di peringkat 2 di klasemen sementara Liga 1 Indonesia, dan ini tidak perlu dipertanyakan kapasitas dan kualitas Septian Bagaskara teman-teman ya, karena memang dia sudah mengemas 7 gol kali ini. Luar biasa. Selebihnya semua pemain tidak jauh berbeda ya, seperti komposisi yang diterapkan oleh STY waktu itu. Semua pemain, hanya saja sedikit saya mengatakan begini, bahwa Patrick Kluivert ini betul-betul orang atau pelatih yang bisa mengkondusifkan situasi di dalam tim ya. Terbukti kalau seandainya waktu itu STY kalau seandainya saat ini STY yang menukangi timnas Indonesia, tentu Kevin Dick tidak akan pernah dipanggil teman-teman ya, karena kita tahu Kevin Dick ini sudah cedera gitu kan ya. Ini tentu beresiko di mata STY. Namun Patrick Kluivert ini punya pemikiran lain. Barangkali yang saya katakan tadi bahwasanya merekatkan
satu pemain dengan pemain yang lain, merekatkan satu pemain dengan pelatih, merekatkan satu pemain dengan asisten, itu menjadi sebuah sebuah hal yang harus dilakukan begitu. Jadi mengumpulkan mereka dalam situasi seperti ini sangat penting. Karena apa? Kevin Dix kemarin cedera, meskipun sebetulnya potensi untuk dimainkan dan tidak dimainkan itu 50-50 teman-teman ya. Jadi sama-sama bisa dikatakan bisa dimainkan juga bisa tidak. Nah, kalau STY tentu tidak ingin beresiko ya. Mohon maaf untuk memanggil Kevin Dix, tapi berbeda dengan Patrick Kluivert, mereka tetap memanggil. Kemudian Orat Mangun juga sudah terkena kartu kuning, pastinya tidak bisa bermain melawan Australia, tapi juga masih tetap dipanggil. Itu artinya mereka ingin menguatkan soliditas di dalam tubuh timnas Indonesia, merekatkan hubungan mereka gitu kan ya. Lalu kemudian ada Justin Hubner kalau tidak salah ya, dia juga tidak bisa bermain karena beberapa permasalahan gitu kan, tapi juga masuk di dalam 27 pemain begitu luar biasanya menurut saya. Hal-hal sekecil itu bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert untuk membangun hubungan secara psikologis dari satu pemain dengan pemain yang lain. Begitu teman-teman. Itu menurut pandangan saya. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini juga sesuatu hal yang positif yang dilakukan oleh Patrick Kluivert begitu teman-temannya? Cuman begini, dari 27 pemain itu kita tahu ada Joy Patulesi, kemudian ada Dan James begitu, lalu kemudian Emil Audero Muljaldi itu belum diambil sumpahnya. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian ini dipercepat. Kita berharap ini dipercepat ya, karena kita memerlukan dua pemain yang sangat kita berharap juga bisa memperkuat timnas Indonesia, yakni Joy Patulesi sama Dan James teman-teman ya, karena ini adalah pemain yang memiliki kecepatan yang cukup bagus, juga interceptnya juga cukup bagus, sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kelvin Verdong. Amat sangat sulit sebetulnya membedakan dua pemain ini, seperti yang sudah saya katakan di beberapa konten saya yang lalu bahwa Dean Jen dan Kelvin Verdong ini kalaulah Patrick Kluivert mampu memberikan semangat atau bisa meramu strategi, bisa meramu taktik, lalu kemudian dua pemain ini dipasangkan secara bersama-sama atau dimainkan secara bersama-sama dengan posisi-posisi yang berbeda, tentu ini sangat luar biasa. Tapi tentu juga ini amat sangat sulit karena posisi mereka di posisi yang sama. Kalaulah kemudian Dean James ini sedikit didorong ke depan, tentu ini juga tidak ada masalah ya kalau demikian. Tapi itu sih pendapat saya gitu kan, pendapat pribadi saya. Tentu Patrick Kluivert lebih tahu untuk soal ini teman-temannya. Lalu menarik karena 3 pemain yang saya sebutkan tadi itu belum bisa bergabung. Entahlah pemain ini juga nantinya akan bisa secepat itu bergabung menyusul ke Australia setelah kemudian diambil sumpahnya. Dan oleh karena itu termasuk Audero Muljaldi ini kan belum bisa didaftarkan teman-teman ya. Maka itu masih ada Nadio ya di kiper ketiga kita, lalu kemudian ada Hernando kiper kedua, dan kiper utama kita masih diduduki oleh Martin Paes begitu. Kalau seandainya nanti Emil Audero Muljaldi itu sudah diambil sumpah dan bisa didaftarkan, tentu berbeda cerita. Ada 2 pemain atau 2 kiper kita domestik kita yang pastinya akan tergeser posisinya teman-teman ya. Entahlah itu Nadio kemudian Hernando. Tapi memang sih kita akui Nadio di klubnya saat ini memang cukup moncer ya, cukup banyak memberikan penyelamatan, clean sheet pada saat dia bermain. Jadi kalau misalnya menurut saya yang lebih menonjol di beberapa
bulan terakhir ini adalah Nadeo. Nah, kalau seandainya Emil Eder Mulyadi itu memang betul-betul bisa didaftarkan dan bisa bermain, tentu saya berpikir yang lebih layak untuk menduduki kiper ketiga itu adalah Nadeo Argawinata, teman-teman ya. Jadi tapi itu hanya pendapat saya saja. Ini bukanlah sebuah keinginan saya, bukanlah juga adalah intervensi, karena tidak mungkin ya selevel Patrick Kluivert itu bisa kita intervensi. Tapi ini hanya sekedar pendapat saja, teman-teman. Jadi itu 27 pemain sudah diumumkan. Semoga timnas Indonesia nanti akan betul-betul menjadi tim Asia Tenggara yang memiliki kekuatan berkelas Eropa begitu dalam laga 4 laga melawan Jepang, melawan Australia dan Bahrain serta Cina, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Mari kita berdiskusi, dan saya berharap teman-teman yang belum subscribe video ini, channel ini, mohon untuk subscribe, karena setidaknya channel ini bisa berkembang lantaran teman-teman semuanya mendukung channel ini. Apapun itu, entahlah channel ini juga tidak terlalu bisa memberikan edukasi yang baik begitu, entahlah juga saya sendiri yang tidak bisa membawakan berita ini atau semacam konten ini tidak baik, tapi saya pikir nggak ada salahnya kalau lonceng merahnya Anda aktifkan dan tanda merah juga Anda aktifkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.